Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Bahri dengan NIM 6422156. Di sini saya akan mempresentasikan hasil riset yang telah kami lakukan mengenai pengaruh brand image produk dan personal image artis K-pop terhadap keputusan pembelian merchandise K-pop di Jabodetabek. Di sini kita telah mendapatkan data dari 72 responden, yang mana data ini akan kita kelola melalui uji validitas, uji reliabilitas, uji korelasi, dan uji regresi. Nah, di sini tuh pertama kita akan melakukan uji validitas. Untuk melakukan uji validitas itu kita bisa ke analyze, lalu ke bagian correlate, ke bivariate, lalu ini semua bagian kiri ini semua kita pindahkan ke bagian kanan, lalu oke. Nah, pada bagian pada step ini itu kita berfokus pada bagian total total XY, yang mana di sini itu akan menjadi R hitungnya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini sudah kami kelompokkan untuk bagian R hitungnya, dan untuk bagian R tabel itu kita mencarinya dengan cara ke tabel R dengan cara N dikurang 2 dengan signifikasinya itu 0,05, di mana N ini adalah jumlah responden kita. Jumlah responden kita itu ada 72 dikurang 2 berarti ada 70 di angka 70 dengan signifikasinya 0,05, dan ditemukan angkanya itu adalah 0,2319 dan akan kita bulatkan menjadi 0,232, yang mana di sini itu menandakan hasil uji validitas itu menunjukkan bahwa data yang sudah kita kumpulkan itu valid karena nilai R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel. Nah, untuk selanjutnya itu kita ke bagian uji reliabilitas. Yang mana uji reliabilitas itu untuk memastikan apakah instrumen pengukuran itu bisa menghasilkan hasil yang konsisten atau stabil. Nah, untuk reliabilitas itu kita ke analyze, lalu ke scale, pilih reliability analysis. Yang kita masukkan hanya bagian total X1 sampai dengan total X2 dan total Y. Pindahkan ke kanan. Oke. Nah, di sini itu bisa kita lihat reliability statistiknya, dan Cronbach's alpha-nya itu di angka 0,845. Yang mana pada ketentuannya itu dengan minimal 0,60. Jadi di sini Cronbach alfanya itu udah melebihi, lebih besar dari apa yang telah ditentukan. Jadi hasil uji reliabilitas ini menunjukkan bahwa data yang kita punya itu reliable karena nilai Cronbach alfanya itu lebih besar dari 0,60. Nah, untuk selanjutnya itu kita mencari eh, uji korelasi, yang mana kita itu mencari apakah ada hubungan antara X1 dan Y, dan apakah ada hubungan X2 dan Y. Nah, untuk mencari korelasi itu bisa dilakukan dengan cara kita kembali ke analyze lagi, lalu ke bagian correlate, pilih bivariate,
Ini semua kita pindahkan dulu ke kiri. Yang akan kita ambil itu adalah bagian total X1, X2, dan total Y. Kita pindahkan ke kanan, lalu oke. Nah, kita akan akan berfokus pada total X1 dan total X2 saja. Dengan total X1 itu 0,648 dan total X2 itu 563. Jadi di sini kita mempunyai dua hipotesis. Hipotesis pertama itu apabila H0 diterima berarti tidak ada hubungan antara X1 dan Y. Dan apabila H1 diterima ada hubungan antara X1 dan Y. Dan di sini kita lihat jika total X itu 0,648 yang mana itu lebih besar dari 0,232. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa ada hubungan antara X1 yaitu brand image produk dan Y yaitu keputusan pembelian merchandise K-pop sehingga H1 diterima dan H0 ditolak. Dan hipotesis kedua itu apabila H0 diterima berarti tidak ada hubungan antara X2 dan Y. Dan apabila H1 diterima berarti ada hubungan antara X2 dan Y. Di sini kita lihat X2 itu hitungnya adalah 0,563, berarti lebih besar dari 0,232. Dan bisa kita simpulkan adanya berarti ada hubungan antara X2 dan Y sehingga H1 itu diterima dan H0 itu ditolak. Untuk bagian regresi, uji regresi ini untuk menentukan adanya pengaruh atau tidak antara si variabel X1 dan Y, variabel X2 dan Y, dan secara simultan variabel X1, variabel X2 terhadap Y. Nah, untuk mencari regresi ini kita ke SPSS, ke bagian analyze, lalu ke bagian regression, pilih linear. Nah, untuk bagian dependent itu diisi dengan total Y. Dan bagian ini yang di bawahnya itu diisi dengan total X1 dan total X2. Ini bagian independennya. Nah, untuk bagian statistik itu dicentang semua bagian sini mulai dari model field, R-square, descriptive, part and partial correlation, sama collinearity diagnostic. Ini continue. Untuk bagian plot itu bagian Y itu diisi dengan S-recit dan bagian X itu diisi dengan spread. Lalu oke. Ini tinggal oke. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini itu kita menentukan uji parsialnya dengan persamaan regresinya itu Y sama dengan A ditambah B X. Nah, di sini tuh untuk bagian kolom T-nya ya, tabel T. Ini untuk bagian total X1, X2-nya. Nah, di sini dari persamaan regresi itu A, A itu diambil dari sini, dari 1,971 ditambah dengan total X yang 0,641 ditambah dengan
0,181 dikali 2. Artinya jika salah satu dari variabel ini bertambah sebanyak satu satuan, berarti variabel lain juga ikut bertambah sebanyak satu satuan. Lanjut ke hipotesis untuk X1, hitungnya kita bisa dapatkan dari bagian sini ya, tabel T. Di bagian T ini. Dan untuk bagian T tabel itu kita bisa cari dengan rumus N dikurang dalam kurung K dikurang 1. Ini sebenarnya harusnya itu eh, dikurangin ya, bukan ditambah. Ini typo. Karena di sini total data itu kita ada 72 dan total variabelnya itu ada 3 dikurang 1, berarti di sini 2. Berarti yang akan kita cari adalah pada angka 70 dan dengan signifikasinya itu 0,05 yang ada di kolom ketiga. Berarti itu di bagian sini. Yang akan kita ambil itu 3 angka di belakang koma. Jadi 1,6669 ini kita bulatkan menjadi 1,667. Yang mana hipotesis X1 T hitungnya itu 3,704 ya, didapatkan dari sini. Dengan T tabelnya 1,667. Jadi T hitung lebih besar daripada T tabel, sehingga H1 itu diterima dan H0 ditolak. Hipotesis yang kedua itu T hitungnya itu satu itu 1,150. Yang mana hipotesis X2 ini T hitungnya 1,15 dan T tabelnya itu 1,60667. Yang mana T hitungnya itu lebih kecil daripada T tabel sehingga H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya di hipotesis kedua ini tidak ada pengaruh dari personal image artis K-pop terhadap keputusan pembelian merchandise K-pop. Nah, ya untuk lanjut kita ke uji simultan. Ini menggunakan tabel yang berbeda. Kita di sini menggunakan tabel ANOVA. Sudah ada tabel ANOVA yang dimana ada kolom F sebanyak 26.087. Ya, sama. Nah, di sini kita perlu mencari tabel 3,13. Itu dapat dari mana? Ya, seperti tadi kita cari dulu responden kita.
itu ada 72. Lalu di sini tuh ada variabel. Variabel kita itu ada tiga kan, itu dikurang satu. Jadi adalah dua. Jadi kita pakai kolom yang kedua, kolom yang ini yang kedua, dan kita cari N2-nya. Itu sama seperti tadi. Berarti kita cari 72 dikurangi 2 berarti itu ada 70 pada baris 70. Pada baris 70 di kolom kedua. Ya, kita dapatkan itu angkanya 3,13. Nah, berarti tentu saja yang 26 ini jauh lebih besar dari 3. Berarti F hitung itu lebih besar. F hitung lebih besar daripada F tabel. Jadi di sini H1 itu diterima dan H0 ditolak. Jadi kesimpulan itu ada pengaruh antara brand image produk dan personal image artis K-pop terhadap keputusan pembelian merchandise K-pop di Jabodetabek. Nah, lalu kita lanjut ke uji koefisien determinasi untuk menentukan berapa persen pengaruhnya X1 dan X2 terhadap Y. Untuk bagian koefisien, itu kita menggunakan model summary di sini. Kita memakai R square di sini. R, R square di sini tuh 0,431 ya. Kita menggunakannya ini sama saja. Di sini berarti kita masukkan 0,431 dikali dengan 100% dan kita temukan 43,10%. Berarti brand image produk dan personal image artis K-pop itu berpengaruh 43% terhadap keputusan pembelian merchandise K-pop. Berarti sisanya itu dipengaruhi, mohon maaf, ini itu 43,10%. Itu mempengaruhi keputusan pembelian merchandise K-pop. Berarti sisanya itu dipengaruhi oleh variabel lain. Itu adalah hasil penerapan dari kelompok kami. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan banyak kurangnya dalam video ini. Hmm, Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.